Oke, mungkin kita bisa langsung mulai saja ya untuk sesi pertama kita di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Eh, jadi alhamdulillah ini merupakan pertemuan perdana kita ya untuk materi fundamental Blue Team. Jadi fundamental Blue Team ini adalah event yang diselenggarakan oleh Xcode ya, bekerja sama dengan komunitas Linux User Group, dan pelatihan ini nanti akan dilaksanakan selama kurang lebih 5 hari ya. Jadi kegiatannya itu akan dilaksanakan di setiap minggu pagi, dari jam 8 hingga jam 10 selama kurang lebih 5 hari. Jadi di pertemuan perdana ini kita akan membahas terkait fundamental ya, log analisis. Kemudian eh, kita juga nanti akan belajar terkait bagaimana melakukan analisis terhadap suatu log ya. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi adanya serangan ya, adanya eh, percobaan serangan ke dalam sistem yang kita kelola. Nah, jadi eh, materi fundamental Blue Team ini adalah materi yang lanjutan sebenarnya ya. Jadi diharapkan teman-teman nanti punya eh, pemahaman dasar ya, minimal paham tentang Linux. Kemudian teman-teman juga paham ya, atau bisa melakukan pentest gitu ya, bisa melakukan hacking khususnya pada lapisan aplikasi gitu ya. Jadi kalau menurut saya sendiri itu apa, aktivitas Blue Team itu selain bisa defense, dia juga harus dapat melakukan pentest gitu. Kenapa? Karena pola-pola jenis serangan yang kita masukkan ke dalam suatu lapisan aplikasi, kemudian selanjutnya nanti akan kita analisis gitu ya. Jadi harus paham polanya gitu. Jadi gimana cara mendeteksi jenis serangan, sedangkan kita sendiri tidak paham pola daripada jenis-jenis serangan yang ada gitu. Ciri-ciri khasnya jenis serangan SQL injection itu seperti apa? Ciri khas dari jenis serangan LFI, RFI, ya, command injection dan lain sebagainya. Jadi dengan memahami pada pola jenis serangan, uh, nanti kita tinggal melakukan pencarian pola, gitu. Mencocokkan pola jenis serangan tersebut itu ke dalam log yang kita miliki, ya, yang ada di dalam sistem gitu. Jadi sebenarnya semua aktivitas yang terjadi di sistem itu sebenarnya sudah tercatat di dalam log ya. Cuman macam-macam ya. Kadang mungkin kita malas untuk menganalisis lognya atau mungkin belum paham gitu ya. Jadi karena melakukan analisis log ini memang butuh effort ya. Jadi kita harus paham tentang perintah yang ada di Linux. Kemudian kita juga eh, bisa mengautomasikan gitu. Jadi arahnya kita ya nanti ke ini ya, membangun CM ya, membangun SOC ya, Security Operation Center, membangun CM, System Information Management, agar kita bisa monitoring lognya itu secara real time gitu ya. Namun ini disclaimer ya, jadi materi kita tidak sampai ke CM ya, karena itu nanti akan dilanjutkan di part berikutnya ya. Jadi yang kita fokus ke forensiknya ya, kita fokus ke melakukan analisisnya ya, melakukan analisis ke dalam log yang kita miliki dengan eh, pendekatan komen ya, dengan menggunakan pendekatan komen atau menggunakan regular expression ya dan lain sebagainya. Jadi saya langsung share screen saja ya untuk materi perdana kita ini. Bentar saya coba.
Eh, jadi saya share screen dulu. Mohon izin teman-teman, apakah slide-nya bisa dilihat? Bisa Mas, aman Mas, Mas. Mas. Ya, jelas. Oke, jadi ini adalah materi kita ya. Jadi materi kita ini akan membahas terkait dengan log analisis. Eh, jadi sebelum masuk ke dalam sesi materi, mungkin saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi mohon izin, perkenalkan nama saya Zulkifli Said. Jadi saya instruktur, trainer untuk pelatihan fundamental Blue Team. Jadi profesi saya adalah sebagai seorang dosen juga praktisi, ya, kadang ngajar di akademik, kadang ngajar di industri, training center. Kemudian ini adalah beberapa sertifikasi saya. Jadi saya certified di bidang cyber security, kemudian infrastruktur dan Python ya, Python programming. Kemudian ini email saya, Anda bisa kontak saya nanti di kiflinux@gmail.com ya. Jadi ini alamat email saya dan nomor saya juga ada di grup ya. Ada kita sama-sama ada di dalam grup WA. Nanti kita bisa discuss di sana ya. Nah, kemudian ini channel YouTube saya. Jadi untuk materi-materi pendukung, misalkan untuk pentest dan lain sebagainya, nanti Anda bisa kunjungi channel saya. Ada materi-materi terkait Linux ya, penetration testing ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu perkenalan singkat dari saya. Kemudian kita masuk ke materi di hari ini. Nah, jadi yang akan kita pelajari di eh, pertemuan pertama hingga pertemuan akhir itu adalah terkait dengan melakukan analisis terhadap log, ya. Kemudian dengan memahami daripada isi log ya, dengan memahami informasi yang terdapat di dalam log, maka diharapkan kita bisa mengidentifikasi ya, misalkan ada indikasi serangan atau bisa jadi mungkin sistem kita ini sudah berhasil dikompromis gitu. Kita bisa cari evidence-nya, bisa cari istilahnya IOA ya, apa IOC ya, Indicator of Compromise, indikasi yang menandakan bahwa sistem kita ini sudah berhasil dimasuki, atau IOA ya, Indicator of Attack gitu. Jadi kalau kalau indikator of attack itu artinya adanya indikasi jenis serangan terjadi gitu. Jadi belum sampai masuk tapi ada percobaan serangan gitu ke dalam sistem yang kita kelola. Jadi dia masih coba-coba nih, belum berhasil gitu kan. Tapi jadi diharapkan kita bisa apa melakukan deteksi dini gitu lah. Jadi sebelum sebelum server kita berhasil di compromise, berhasil di take over gitu dan lain sebagainya. Nah, kita bisa tahu duluan gitu dari melakukan analisis log. Jadi makanya analisis log ini kadang harus dilakukan secara rutin gitu ya. Jadi perlu dilakukan secara reguler ya, bisa tiap hari atau mungkin tiap minggu gitu. Supaya kita tahu, oh sistem kita ini saat ini sedang diserang gitu kan. Ada percobaan serangan terjadi di durasi waktu berapa ya, di jam berapa, kemudian percobaan hackingnya itu terjadi selama berapa lama, kemudian eh, kita juga yang paling penting ya kita identifikasi jenis serangan yang coba digunakan oleh si attacker tadi gitu. Kita coba identifikasi apakah dia menggunakan jenis serangan SQL injection ya, XSS, CSRF ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ini definisi daripada log analysis ya. Jadi log analysis itu adalah tahapan melakukan pemeriksaan, memahami dan mengevaluasi terkait catatan aktivitas log ya. Jadi event yang terjadi, aktivitas yang telah tercatat ya berupa histori di dalam sistem, selanjutnya kita amati ya.
untuk mengetahui terkait seperti apa kondisi perangkat lunak, sistem operasi, dan aplikasi yang berjalan di dalam sistem tentunya ya. Jadi log ini mencatat berbagai jenis peristiwa. Jadi ada banyak jenis peristiwa yang dicatat oleh log ya. Jadi antara lain itu aktivitas yang terjadi di dalam sistem komputer, jaringan, akses pengguna, ya kesalahan sistem dan aktivitas jaringan. Aktivitas lainnya, sorry ini ada typo ya, aktivitas lainnya situ ya. Ah. Nah, jadi ini adalah beberapa alasan ya mengapa selanjutnya kita perlu lakukan analisis log. Ya, jadi yang pertama itu karena ya kita ingin mendeteksi ya adanya upaya-upaya serangan untuk mengetahui apakah sistem kita ini sudah bekerja dengan optimal ya. Jadi kadang aktivitas vulnerability aktivitas melakukan pengujian keamanan dari aplikasi ya bisa dengan melalui lognya gitu. Jadi kita pentest terus kemudian kita cek di lognya apakah query-query yang kita masukkan ini ternyata diproses di dalam aplikasi ya itu. Berarti ada fungsionalitas daripada aplikasi yang perlu kita perbaiki gitu. Jadi kadang untuk melakukan uji fungsionalitas, uji aplikasi, ya, uji coding, ya bisa dengan melakukan analisis dari sisi lognya gitu. Ya, dari sisi pengembang ya, dari sisi pengembang aplikasi juga bisa menggunakan log ini sebagai acuan untuk melakukan pemeriksaan fungsionalitas daripada aplikasi yang dikembangkan gitu ya. Nah, kalau dari sisi sysadmin, dari sisi cyber security ya, ini kita gunakan untuk ngecek terkait keamanan aplikasi, terkait performance ya, performance dari aplikasi yang kita jalankan di dalam server itu. Seperti apa performanya? Nah, kita bisa lihat di log itu. Atau jangan-jangan ada service yang down gitu kan. Kita bisa lihat di log ya. Nah, jadi tapi fokus kita di sini adalah bagaimana selanjutnya kita gunakan log ini sebagai media alat untuk mendeteksi adanya serangan. Kemudian dengan begitu kita bisa melakukan upaya pencegahan, ya, upaya preventif. Nah, kemudian yang berikutnya ya tujuannya untuk keamanan dan yang berikutnya adalah untuk mengetahui apakah sistem kita ini sudah komplain dengan aturan atau regulasi gitu kan. Nah, jadi kan di dalam sistem itu ada regulasi untuk mengetahui apakah aplikasi kita sudah komplain dengan standarisasi keamanan, standarisasi industri. Nah, itu jadi kalau belajar standarisasi kan ada ISO 27001, ISO 27002. Nah, hasil analisisnya nanti kita bandingkan dengan standarisasi. Kita sudah komplain belum? Nah, sistem kita sudah bisa menerapkan enkripsi dengan baik belum? Data yang diproses, eh, fungsi validasi dari aplikasi kita gimana gitu dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melakukan analisis untuk mengetahui apakah sistem yang kita kembangkan itu sudah sesuai dengan standarisasi yang ada. Dan tentu saja dengan melakukan analisis log ya tujuannya tadi ya mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan daripada masalah tersebut. Dan tentu saja dengan begitu kita bisa melakukan pemeliharaan sistem ya. Jadi log ini harus selalu dicek agar kita bisa tahu apa yang perlu kita perbaiki atau tingkatkan lagi di dalam sistem gitu. Nah, jadi ini aktivitas yang nanti akan kita lakukan di dalam kegiatan eh, analisis log. Tentu saja analisis log itu kita bisa mulai dari proses mengumpulkan lognya dulu. Jadi ada log apa saja, ya, ada log sistem, log aplikasi, ya, log jaringan. Ya, kita kumpul, kemudian kita coba melakukan proses normalisasi gitu. Ah, jadi proses normalisasi ini kadang kan
log-log ini apa eh, berbeda format gitu ya. Jadi beda format log yang ada di dalam sistem operasi Windows dan log yang ada di Linux ya. Begitupun log juga yang ada di perangkat macOS. Jadi polanya berbeda gitu ya. Urutan atributnya beda dan ada atribut yang mungkin eh, seharusnya ada di urutan satu tapi di sistem operasi lain dia ada di urutan yang kelima gitu kan. Nah, kita lakukan normalisasi agar standar lognya ini bisa seragam gitu. Sehingga memudahkan kita di dalam melakukan analisis log gitu ya. Jadi ditransformasi, distandarisasi agar log yang ada dari berbagai sumber ini bisa menggunakan satu format yang sama ya. Nah, tapi kan fokusnya kita ini fokus ke eh, log yang ada di masing-masing perangkat ya. Dan nanti akan kita coba juga misalkan kita integrasi dari beberapa sumber kemudian kita analisis gitu. Jadi kita bisa juga langsung melakukan analisis langsung ke sistem operasi tujuan. Kita masuk di OS Linux-nya, kemudian kita langsung melakukan pemeriksaan pada lognya gitu. Jadi tidak perlu ada proses normalisasi, transformasi gitu, karena ini bukan dari berbagai sumber. Tapi kalau dari berbagai sumber, lognya ini harus dilakukan proses normalisasi terlebih dahulu ya. Jadi disamakan atributnya, urutannya ya. Nah, kemudian jika ada simbol-simbol tertentu yang berbeda ya itu harus disamakan gitu agar eh, bisa dilakukan analisis secara eh, analisis secara langsung dari berbagai sumber yang ada gitu ya. Nah, kemudian eh, penyimpanan ya di mana selanjutnya kita bisa menyimpan daripada log ini ya. Jadi ada dua cara. Nah, kita simpan lognya itu di dalam local server atau kita bisa forward lognya itu ke server yang berbeda ya. Jadi ada server yang kita fungsikan sebagai log server yang menampung log dari berbagai sumber yang sehingga semua nanti log itu terpusat gitu ya. Nah, ini kalau jumlah perangkat yang kita kelola banyak gitu. Jadi biar ndak menyulitkan kita untuk memeriksa log di setiap perangkat yang ada, nah, kita bisa lakukan forward gitu ya. Jadi kita forward lognya ke server utama untuk kita lakukan analisis di sana. Nah, kemudian ini tahapan analisisnya, proses intinya itu ada di sini di tahapan analisis ini. Jadi di tahapan analisis ini kita lakukan pattern pattern recognition ya, lakukan deteksi pola. Kita lakukan deteksi pola untuk mengetahui adanya pola serangan di dalam sistem. Kemudian kita juga pengen tahu itu jenis serangan apa gitu. Apakah itu adalah jenis serangan SQL injection atau XSS, CSRF, ya dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja kita membuat laporan ya. Membuat laporan hasil investigasi, hasil pemeriksaan log untuk selanjutnya kita laporkan kepada pihak-pihak pimpinan gitu ya, pihak manajerial ya. Nah, ini tadi jadi terkait tahapan pengumpulan log, kita bisa kumpul dari berbagai sumber daya. Jadi aset-aset yang kita kelola bisa kita kumpulkan lognya gitu di dalam suatu server. Ah, atau kita bisa dengan cara manual ya. Jadi kalau cara manual ya tadi kita periksanya langsung ke sistem yang ada. Atau kita bisa dengan menginstal agent ya. Jadi misalkan kalau pakai automatic automatic log forwarder ya, misalkan pakai agent automatic log analysis ya seperti Splunk ya. Kan ada agentnya ya diinstal di klien nanti dia akan forward log tadi ke server yang dituju gitu ya. Jadi kita mulai dari yang pendekatan manual dulu ya. Kita mulai dari yang pendekatan manual, kemudian bagaimana selanjutnya kita lakukan log forwarding ya.
log forwarding ke eh, perangkat server log ya, log yang server yang berfungsi untuk menampung data log gitu. Nah, ini tadi jadi tujuan melakukan normalisasi adalah untuk apa menstandarisasi gitu. Jadi tujuannya adalah untuk menstandarisasikan agar eh, memudahkan di dalam proses analisis ya. Jadi ada log yang menggunakan format yang berbeda itu kita standarisasikan di tahap normalisasi ini ya. Ini penyimpanan. Jadi karena log ini kan apa? Log ini kan selalu di generate gitu ya. Jadi selama sistem berjalan itu kan kadang selama sistem kita berjalan itu kan dia akan selalu menulis log ke dalam sistem gitu. Sehingga log ini kadang menumpuk gitu kan, menumpuk dalam satu file. Apalagi kalau sistem kita ini ternyata sudah berjalan bertahun-tahun. Jadi bisa dibayangkan itu ukuran lognya pasti akan sangat besar itu. Jadi idealnya nanti kita bisa melakukan yang namanya slice and dice gitu. Jadi slice and dice, jadi kita ambil log itu berdasarkan waktu tertentu ya. Misalkan, oh saya pengen ambil log itu di tanggal sekian ya, atau per hari misalkan. Jadi nanti dia akan buat log per hari, ya, tanggal, bulan, tahun, kemudian isinya juga sesuai dengan tanggal yang ada gitu. Jadi proses analisisnya mudah. Ya, jadi proses analisisnya filenya jadi banyak, tapi memudahkan kita dalam membuat laporan. Ya. Jadi kita bisa visualisasikan seperti apa kondisi sistem kita di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Nah, itu. Jadi jadi lognya nggak numpuk dalam satu sistem gitu karena kita melakukan mekanisme yang kita sebut dengan slice and dice ya. Nah, jadi kita slice datanya, kemudian kita seleksi untuk selanjutnya nanti kita simpan dengan eh, format penamaan yang berbeda ya. Nah, jadi kita ngirimnya ya data-data yang sudah diagregasi ya, sudah di summary untuk selanjutnya nanti kita analisis gitu ya. Jadi analisisnya nanti ini kita bisa dengan menggunakan berbagai macam pendekatan ya. Jadi ada perintah-perintah yang ada di dalam Linux yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis pola ya untuk mengidentifikasi suatu konten. Jadi kita ingin lakukan analisis, kita ingin menemukan suatu pola tertentu, bisa juga untuk deteksi anomali ya, dan informasi penting lainnya. Analisis dapat dilakukan secara manual atau dengan secara otomatis ya. Jadi kalau misalkan pakai tools ya, misalkan seperti Kibana ya, Prometheus dan lain sebagainya, kita bisa langsung lakukan proses analisis dan evaluasi dengan menggunakan tools seperti eh, tools eh, automatic ya, tools automatic seperti Kibana dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah terkait pelaporan untuk menjelaskan terkait seperti apa kondisi sistem kepada pihak manajer ya, kepada pihak pimpinan gitu. Jadi ini adalah jenis-jenis log yang ada di dalam sistem ya. Jadi jenis-jenis log itu nanti kita bisa klasifikasi berdasarkan jenisnya ya. Jadi ada eh, log system ya. Kemudian ada juga log aplikasi, log keamanan, dan yang terakhir itu adalah log jaringannya. Jadi ini adalah log yang bisa kita jadikan sebagai acuan, gitu, sebagai sumber di dalam proses analisis ya. Jadi kalau log system itu yang mencatat aktivitas yang terjadi di dalam OS gitu ya. Jadi log system ini biasa ada proses booting ya. Ada proses booting, kemudian ada proses
mengidentifikasi daripada hardware, driver ya. Kemudian ada informasi kernel. Nah, itu semua nanti akan tercatat di dalam log system, gitu. Nah, jadi ini adalah log system. Jadi log itu ada yang umum dan ada yang spesifik ya. Jadi misalkan seperti syslog ini ya. Jadi syslog ini kan log yang general gitu ya. Dia mencatat informasi sistem dan dia juga akan mencatat informasi yang terjadi di dalam aplikasi, ya. Begitupun juga dengan jaringan, ya. Jadi ada log general dan ada yang log spesifik gitu ya. Jadi kalau yang outlog ya, parlog outlog ini biasa yang berhubungan dengan percobaan login ke dalam aplikasi. Nah, jadi misalkan di sistem kita itu ada jenis serangan brute force gitu kan. Ada denial of service ya. Sorry, bukan denial of service. Brute force ya, percobaan login ya, seperti online attack gitu ya. Ada yang mencoba melakukan brute force, misalkan dia menggunakan Hydra, ya, menggunakan Medusa, Encrack. Nah, history lognya itu bisa kita cek di Outlook gitu. Nah, kemudian ada informasi kernel, nah, informasi proses booting ya, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti kita akan mencoba melihat isi isi daripada setiap file log yang ada gitu ya. Nah, kemudian ada juga log aplikasi. Nah, jadi log aplikasi ini adalah log yang mencatat daripada aktivitas di dalam sistem operasi. Ya, Ah, jadi kita coba lihat isi log itu nanti berisi ada informasi kesalahan, peringatan, informasi diagnostik ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi aplikasi ini, log aplikasi ini biasa bergantung dengan aplikasi yang kita jalankan di dalam sistem itu. Service apa saja yang kita jalankan? Oh, kita jalankan web service, kita jalankan database gitu, kita jalankan eh, FTP. Nah, itu semua punya log. Jadi semua aplikasi yang kita install di server itu pasti mengenerate log gitu. Ya. Cuman ini sering saya temui juga itu ya. Lognya dinonaktifkan. Wah, ini bahaya karena pertimbangan pertimbangan resource ya. Sehingga lognya itu di disable. Ini masalah nanti muncul masalah ketika apa? Muncul masalah ketika kita mau melakukan ketika terjadi insiden, kita mau identifikasinya di mana? Lognya nggak berfungsi. Sejak awal di setnya di disable lah ini. Ketika sudah terjadi insiden, mau mau diidentifikasi, lognya sejak awal memang udah difungsikan karena tadi, alasan wah kalau log diaktifkan kan dia makan resource memori gitu ya. Memori kita terbatas itu. Terus kemudian yang dikorbankan lantas di keamanannya. Wah, ini bahaya. Ketika terjadi insiden ya kita nanti akan kesulitan untuk mengidentifikasinya. Mau cari barang buktinya di mana gitu. Nah, ini kan bisa di custom semua nih. Ini bisa di custom semua saat kita install aplikasi gitu. Nah, jadi ada yang saya temui kerap dia mendisable gitu. Alasannya ya karena mau apa sistem terbatas itu memorinya ya. Ya itu ya tentu saja ya boleh-boleh saja, tapi kita harus siap menerima konsekuensinya ketika terjadi insiden ya. Kita nggak tahu dari mana sumber masuknya, data apa saja yang berdampak dari serangan tadi ya, dan lain sebagainya. Jadi mengaktifkan log ini adalah hal yang wajib ya menurut saya, hal yang wajib, hal yang perlu dilakukan gitu. Jadi jangan sampai disable gitu. Ah, jadi ada syslog ya. Jadi syslog ini dia general ya. Dia sistem di aplikasi, kemudian ada Apache ya, ini untuk service web service ya, Apache. Ini untuk Nginx, ini untuk database, dan ini juga database ya, Postgre ya. Kemudian ada log keamanan. Log keamanan itu mencatat informasi yang berhubungan dengan keamanan sistem. Misalkan tadi ada percobaan login, perubahan hak akses, dan lain sebagainya. Nah ini. Jadi misalkan log keamanan itu ada percobaan login ya, percobaan masuk ke sistem gitu, mencoba melakukan eh, akses ke
directory yang sensitif gitu. Nah, itu kan semua tercatat di dalam firewall gitu ya. Nah, kita coba melihat nanti untuk isi firewallnya gitu. Nah, ada IP-IP tertentu yang kita blok gitu. Kemudian dia melakukan percobaan masuk. Nah, itu nanti akan kedetek ke dalam log gitu. Jadi ada varlog, UFW log, ada firewall D. Nah, bisa juga dicek di syslog. Kemudian ini ada DHCPD log ya. Nah, untuk service DHCP ya. Dynamic Host Configuration Protocol. Kemudian yang terakhir itu ada log jaringan ya. Jadi log jaringan ini yang berhubungan juga dengan tadi ya. Ada DHCP ya, kemudian ada DNS, ada port, ada service ya dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah komponen daripada log ya. Jadi informasi log itu nanti akan memuat dua hal, gitu. Memuat beberapa hal. Gitu. Jadi tapi intinya itu adalah keempat informasi ini ya. Jadi yang pertama itu timestamp. Jadi timestamp itu adalah atribut di dalam log itu yang berisi informasi kapan log tersebut terjadi, peristiwa itu terjadi. Jadi nanti log itu berisi tanggal, bulan, tahun beserta dengan jamnya, jam beserta dengan menit dan detiknya. Nah, itu ada di timestamp. Jadi kita bisa tahu, wah ini serangannya terjadi di siang hari dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, kita bisa lihat. Nah, kemudian level lognya ada juga log yang mengklasifikasi peristiwanya ya. Misalkan kita pakai jurnal D ya. Kalau sistem Linux kan hampir sebagian besar sekarang sudah pakai sistem D ya. Jadi sistem D, jadi kita bisa identifikasi log itu melalui jurnal D yang ada di Linux. Kemudian nanti dia akan menampilkan output berdasarkan klasifikasi daripada severity-nya ya. Ada warning, critical, log, low dan sebagainya. Kemudian isi pesannya sendiri. Nah, jadi isi pesannya sendiri ini nanti berisi URL ya, URI, eh, URL dari sumber 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 daya yang diakses ya, URL-nya atau path-nya, path yang diakses oleh user ya, termasuk attacker itu nanti akan tersimpan di dalam log. Nah, kemudian metadatanya. Nah, ini yang penting. Jadi metadatanya ini salah satu informasi yang penting. Dari mana sumbernya, IP-nya, IP attacker itu menggunakan IP berapa, kemudian dia menggunakan user agent apa. Ya. Jadi user agent itu informasi tadi, memuat informasi IP publik, ya. Kemudian dia juga memuat informasi browser, sistem operasi yang digunakan oleh attacker, dan beberapa informasi tambahan. Gitu ya. Jadi ini toolnya, jadi tools untuk melakukan analisis nanti akan kita bagi jadi tiga. Ada yang open source, ada yang komersial, dan yang terakhir itu adalah yang khusus ya. Ah, Jadi kalau yang open source itu biasa kita kita bisa menggunakan tools seperti Elasticsearch ya. Ini eh, masih gratis ya, Elasticsearch ya, Kibana, ILK ya. Kemudian Greylock ya, Fluentd ya. Jadi ada juga beberapa tools open source yang sekarang sudah diakuisisi ya, yang sudah tidak gratis lagi ya. Misalkan ada Splunk ya. Jadi Splunk sekarang sudah diakuisisi oleh vendor ya, oleh Kisco dan sekarang sudah tidak open source lagi, tidak free lagi. Ya, dia harus dibayar gitu ya. Splunk ya ini, Splunk. Terus kemudian yang open source itu kita juga bisa pakai Wazoo ya. Wazoo yang berbayar itu ada Splunk, ya. Kemudian ada IBM ya, eh, IBM, IBM, kemudian ada Datadog. eh, kemudian ini yang untuk analisis analisis khusus ya, tools untuk melakukan analisis secara khusus itu ada biasa ini berbasis cloud ya, eh, cloud base ya. Jadi bisa pakai AWS ya. Kalau di AWS itu ada fitur di dalam AWS itu yang kita sebut dengan CloudWatch. Kalau di Google Cloud Computing ya, GCP itu ada.
Google Cloud Logging. Sedangkan untuk di Azure ya ada Azure Monitor ya. Ini tools yang berbasis cloud semua ini. Ini berbasis cloud. Ini eh, jadi ini adalah terkait dengan implementasi lognya. Jadi yang pertama tentu saja kita perlu melakukan pengaturan log gitu kan. Jadi kan nggak mungkin kita membangun service pada saat kita install aplikasi kan ini kita sering tinggalkan aplikasi dalam keadaan default gitu ya. Jadi kita sering meninggalkan aplikasi dalam keadaan default. Jadi idealnya kita tuning dulu. Kita tuning dulu, konfigurasi begitu supaya apa? Supaya kita tahu di mana lokasi penyimpanan daripada lognya. Atau jangan-jangan lognya ini tidak default gitu. Jadi jangan-jangan lognya ini menggunakan nama yang berbeda. Itu kita perlu custom dulu. Biar pengelolaan lognya ini bisa dilakukan. Jadi pengaturan log ini nanti erat kaitannya dengan penyimpanan dan pengelolaan daripada log itu sendiri gitu kan. Kemudian barulah kita masuk ke dalam tahap analisis log. Jadi log itu, jadi untuk melakukan pengelolaan analisis terhadap log itu ada dua pendekatan. Kita mau pakai yang real time atau kita mau pakai yang batch gitu kan. Kalau yang real time, yang real time ini biasa kita menggunakan tools yang otomatis gitu ya. Tools-tools yang eh, tools otomatis ya seperti Splunk, seperti Wazuh dan lain sebagainya. Atau kita pakai pendekatan batch gitu ya. Jadi yang mau kita lakukan di sini adalah pendekatan batch ya, yang eh, dilakukan secara manual atau secara bergiliran gitu ya. Jadi kita periksa masing-masing log yang ada di server ya. Ini pengaturan log, konfigurasi agent, terus kita lakukan log forwarding. Ya, ini kalau kita ingin mengumpulkan log di dalam satu sumber yang sama, ada log pusat. Ini lognya bisa kita simpan di mana? Log bisa kita simpan di lokal, di server yang berbeda, atau mungkin di cloud. Itu bisa. Jadi kita konfigurasi untuk meneruskan log tadi ke pusat gitu, ke server gitu, untuk bisa kita proses di sana gitu. Dan idealnya log itu harus kita tentukan sirkulasinya. Jadi log itu jangan ditumpuk gitu. Jadi idealnya log itu setelah kita backup ya kita bersihkan gitu supaya dia tidak membebani kinerja daripada sistem. Itu. Karena log ini kan dia makan resource juga gitu. Jadi kalau pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, nah dia nanti akan banyak memakan storage di dalam sistem. Nah, jadi idealnya setiap eh, setiap bulan atau di setiap minggu kita backup dulu lognya, entah lognya itu kita forward ke server yang berbeda atau mungkin kita forward ke cloud gitu ya untuk keperluan investigasi gitu, untuk keperluan pemeriksaan. Nah, ini tadi ya terkait dengan mekanisme analisis lognya, kita bisa pakai yang real time atau yang batch. Ah, kemudian ini teknik analisa log. Jadi teknik analisa log itu kita mulai dari melakukan pencarian dulu, filter. Jadi makanya nanti di pertemuan ini kita bahas itu. Perintah-perintah apa saja yang bisa kita pakai gitu untuk melakukan query, untuk melakukan processing terhadap data log ya. Nah, kemudian setelah kita temukan lognya, kita bisa dengan melakukan korelasi. Nah, korelasinya ini bisa dua. Kita bisa pakai pattern, pattern matching, pendekatan pencocokan pola, atau kita bisa dengan analisis manual gitu. Dengan catatan ya kita harus punya knowledge-nya, harus punya pengetahuan tentang pola-pola serangan gitu. Dan yang terakhir kita bisa dengan visualisasi atau dengan membuat laporan. Jadi ini terakhir. Jadi studi kasusnya kapan? Jadi studi kasus daripada penerapan dari log ini, analisis log ya tadi kalau terjadi insiden
security ya, terjadi cyber attack, nah, kita bisa melakukan analisis terhadap log sistem gitu untuk mengetahui daripada hal tersebut. Nah, kemudian kita juga dengan kita gunakan log ini untuk apa? Untuk melakukan monitoring performance, melihat sejauh mana performa daripada sistem yang berjalan di dalam server ya. Eh, apakah sistem kita ini masih stabil gitu atau mungkin ada service yang down gitu disebabkan karena suatu hal gitu. Kita bisa identifikasinya dari log gitu. Dan tentu saja terakhir dengan melakukan analisis log tujuannya agar sistem yang kita kembangkan ini tuh sudah komplain dengan standarisasi yang ada. Oh, ini kita sudah komplain dengan standarisasi ISO sekian-sekian, PCI DSS itu bisa dengan melakukan salah satu faktornya ya dengan laporan-laporan dari log ini yang menandakan bahwa sistem kita ini sudah secure gitu ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke sesi praktikal ya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Halo, Saya mau ya, tanya, ya silakan. ya, tadi kan disebutkan ada beberapa cloud platform ya, ya, AWS, GCP, sama Azure. Apakah nanti terkait di kelas ini akan menganalisa masing-masing dari log analis dari hasil itu? Misalnya dari AWS, mungkin Mas Ayat akan present lognya seperti ini dari CloudTrails ya, kemudian dari GCP dari cloud monitoring hasilnya seperti ini akan kita analisa, kemudian juga dari Azure apakah seperti itu ya. Jadi kita upayakan ya. Jadi kita upayakan. Jadi saya harapkan juga nanti ada waktu lebih kita bisa masuk sampai Ya, ke tahap itu ya. Tapi fokusnya di sini kita lakukan analisis lognya secara manual. Jadi kita coba serang, terus kita coba cari di oke. mana barang buktinya gitu. Jadi kita sendiri yang nyerang, Pak. Ya kita sendiri yang nyerang, kemudian Hmm. jenis serangan yang sudah kita implementasi kita cek ke dalam log informasinya gitu. Gitu ya. Ah, untuk Oke, pengembangannya berarti ketika kita sudah di Linux ya, Linux ya, di Linux ya, betul di Linux. Ini eh, apa udah untuk paham server pattern. Linux ya, ya. Ini fokus ke dalam server Linux gitu ya. Jadi nanti ada eh, untuk Windows Server Oke. juga ada. Jadi Windows Server itu biasa pakai event viewer, tapi fokusnya kita di sini targetnya ya target Hmm. Linux gitu ya. Jadi kita menggunakan beberapa media ya, ada web yang Ya, kita jalankan, kemudian kita pentest. Kemudian kita coba cek indikatornya di dalam server Linux tadi gitu. Oke ya. oke Mas Said, terima kasih. Oke oke. Terima kasih ya. Pertanyaan teman yang lain mungkin ada pertanyaan silakan. Halo. Oke kalau nggak ada ya saya bisa sudah clear ya. Oke. Jadi kita bisa langsung masuk ke demo ya untuk di hari ini. Jadi saya stop share. Jadi ini adalah infrastruktur. Jadi konfigurasi kita cukup sederhana ya. Konfigurasi sistem kita cukup sederhana. Jadi ini saya bisa close, saya close. Ini. Jadi eh, kita pakai Kali Linux ya sebagai attackernya dan untuk targetnya sendiri nanti kita bisa pakai cloud. Kita ada server di online di internet yang bisa kita jadikan sebagai bahan latihan. Atau kita bisa juga dengan server lokal gitu. Jadi untuk server lokalnya kita bisa pakai Metasploitable gitu. Ah, jadi sebelumnya mohon izin, apakah teman-teman udah pernah pentest sebelumnya? Sudah ada pengalaman pentest mungkin? Atau bangun lab? Se- Kalau lab Lab punya? pernah sih mas. Oh, Kalau lab.
custom lab. pernah pernah Heeh. bangun kayak exploitable, tapi bukan bukan yang kayak gimana gitu, enggak. Oke, heeh. Oh, jadi saya jelaskan ya terkait lab yang kita gunakan. Jadi lab ini nanti kemungkinan besar akan kita gunakan terus-menerus selama sesi pelatihan ini. Jadi eh, jadi ada dua lab ya. Jadi di sini kita pakai Kali Linux buat nyerang. Nah, jadi kenapa saya pakai Kali Linux? Karena Kali Linux ini kan sudah cukup lengkap lah untuk alat pentestnya gitu kan. Nah, kemudian Metasploitable ini adalah server Linux. Nah, ini server Linux yang menjalankan beberapa jenis layanan di dalam yang coba untuk kita pentest ya. Jadi fokusnya aktivitas pentest kita ini fokus ke dalam lapisan aplikasi. Jadi web ya. Jadi fokusnya kita ini ke layanan web gitu. Nah, kemudian hasil pentest itu kan nanti akan tercatat di log gitu. Yang selanjutnya nanti akan kita lakukan analisis forensik ya. Kita akan lakukan analisis log dan lain sebagainya ke dalam log tadi untuk menemukan pola serangan yang telah kita masukkan sebelumnya gitu. Ah, jadi percobaannya nanti kita bisa pakai yang manual dan kita bisa dengan menggunakan bantuan tools. Misalkan ada Burp Suite ya, bisa pakai Burp Suite. Kemudian untuk manual ya kita bisa dengan memasukkan query-query jenis serangan langsung ke dalam target gitu. Nah, jadi untuk labnya nanti saya akan kirimkan petunjuknya untuk cara instalasinya ya. Atau teman-teman ada yang sudah punya labnya? Ah, jadi mungkin bisa ini ya, bisa dilihat dulu ya. Jadi nanti di setelah ini nanti saya akan kirimkan panduannya gitu untuk setup labnya. Jadi mudah saja. Anda tinggal ada langsung install Kali Linux dan install Metasploitable sudah. Cuman gitu doang. Jadi tidak ada konfigurasi khusus ya. Jadi yang Anda butuhkan itu cuman menginstal daripada firmware. Jadi yang Anda butuhkan itu cuman firmware sebenarnya. Yang Anda butuhkan cuman firmware. Sehingga dengan begitu kita bisa menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus. Nah, makanya saya minta Anda pakai firmware. Nah, di firmware itu nanti Anda tinggal install Kali Linux dan Metasploitable. Karena kan ini aktivitas ethical hacking ya. Jadi aktivitas defensif ethical hacking ya. Jadi artinya percobaannya itu nggak bisa kita lakukan sembarangan gitu. Jangan websitenya orang yang ada di internet kita retas itu. Jadi itu bukan bukan etikal itu ya. Itu black itu. Jadi aktivitas ofensif dan defensif kita lakukan di dalam lingkungan yang sudah kita bangun sendiri gitu. Kita pentest di sana, kita uji di sana gitu. Ah, ah. Jadi sama saja ya, jadi sama ya. Jadi tidak ada bedanya. Ah, aktivitas yang kita lakukan di lokal dan di internet. Jadi nanti sumber dayanya dua. Ada server yang ada di internet dan ada server yang ada di lokal. Yang untuk di lokal kita pakai Metasploitable. Sedangkan untuk yang di internet nanti saya ada website. Anda bisa belajar di sana gitu. Ada sebentar. Jadi ada situs. Jadi situs yang saya kelola. Uh, jadi bisa latihan di sini ya. Ini ada ini IP-nya 139 59 234 19. Nah, ini kebetulan salah satu situs yang saya kelola nanti bisa sambil latihan di situ. Nah, eh, jadi eh, jadi Kali Linux jadi untuk simulasi kita di hari ini Kali Linux ini adalah attackernya dan Public Ultra ini adalah targetnya. Jadi kita pengen gini. Jadi skenarionya begini. Jadi skenarionya begini. Jadi kita mencoba melakukan percobaan brute force ya. Berarti kan ada percobaan brute force ke layanan SSH misalkan. Jadi kalau brute force itu kan melakukan login secara terus-menerus. Sehingga kita
dapatkan kredensial yang sesuai gitu. Jadi kadang brute force ini kan membutuhkan yang namanya dictionary ya. Jadi attacker punya dictionary, attacker punya database, database berisi password ya. Jadi ada ratusan, ribuan, atau bahkan mungkin yang jutaan itu ada. Jadi ada dictionary itu yang jutaan, isinya password semua. Ditembakkan satu persatu ke dalam server sampai didapatkan password yang cocok di perangkat target. Gitu. Nah, jadi percobaan melakukan brute force ini kan sebenarnya tercatat di dalam log server gitu kan. Percobaan melakukan jenis brute force seperti ini kan sebenarnya tercatat gitu. Cuman kita nggak sadar gitu. Kita lagi di brute force. Itu semua sudah ada evidence-nya tersimpan di dalam server. Cuman karena kita nggak pernah ngecek gitu. Kita karena kita nggak pernah ngecek lognya, kita nggak sadar bahwa kita ini lagi diserang gitu. Jadi percobaan login, seperti yang telah kita bahas tadi, percobaan login ke server itu khususnya pada proses autentikasi itu ada di Outlook ya. Jadi kita bisa ngeceknya di Outlook, ya, di directory Outlook kayak ini. Ah, jadi kita coba lihat, kita pelajari dulu isi-isi log ya. Ah, jadi saya masuk dulu ke server. Ah, saya masuk dulu. Jadi ini adalah server saya. Ah, saya sudah masuk di dalam server dan kemudian kita coba lihat lognya. Jadi log itu biasa terpusat ya. Ada di sini di dalam var log ya. cd/var/log ini. ls. Ini. Jadi ini log semua ini. Ini log semua. Log yang terjadi di dalam sistem ini ada semua di sini. Ah, ini di dalam server target ya. Ini di dalam server target kita. Nah, misalkan kalau kita pengen ngelihat isi dari Apache gitu kan. Kalau kita ingin lihat isi dari Apache kan isi di Apache ya. ls. Jadi ini isi daripada eh, log ya. Ini isi daripada log. Kemudian kita bisa ngelihat isinya gini. Jadi cara mudahnya tinggal cut gitu kan. Cut public ultra akses log kan. Enter. Ini. Jadi ini isi log ini. Ini adalah aktivitas apa? Ini adalah aktivitas dari akses kliennya. Jadi klien ketika mengakses layanan website kita, aktivitasnya itu tercatat di sini semua. Dia mengakses URL apa saja itu tercatat di sini semua itu. Ini tercatat di sini. Dia mengakses URL apa saja, itu ada semua di sini. Jadi di sini kita coba identifikasi kalau ada yang terindikasi sebagai jenis serangan gitu. Jadi perlu memahami lognya. Jadi pemahaman tentang log nanti ini sangat wajib gitu dan harus kuat gitu. Kenapa? Karena nanti kita akan melakukan analisis ke dalam file-file log ini gitu. Jadi kita bisa dengan begini. Jadi kalau perintah cut tadi kan kita melihat isi file ya. Jadi kita bisa juga dengan melihat editor. Tapi hati-hati jangan sampai diedit isinya itu. Jadi cuman buat sekedar ngelihat doang gitu. Bisa pakai editor, bisa pakai Nano atau bisa pakai editor V atau Vim gitu. Misalkan saya mau pakai Nano bisa juga ya. Misalkan Nano akses akses log gitu ya. Enter. Ini lognya. Ini alamat IP publiknya. Ini alamat IP publik dari orang-orang yang mengakses situs kita ini. Oh, ini ada akses dari IP 125.212.209. Ah, Nah, terus waktu aksesnya kapan? Nah, ini kita lihat 19 Mei. Berarti sekarang ya yang terbaru ini 19 Mei. 19 Mei kemudian ini menunjukkan tanggal, bulan, tahun beserta dengan jam ya. Jam eh, jam, menit, detik. Itu.
Dia mengakses apa? Dia mengakses halaman WP login. Nah, oh, ada yang mengakses halaman WP login. Nah, jadi nanti kita identifikasinya dari sini. Terus kemudian informasi lainnya itu selain selain informasi daripada resource-nya, ini ada respon respon HTTP kan itu ada yang 200 ya, 301, 404. Jadi tersimpan semua itu. Mau yang status code 200, mau yang status code apa namanya? Mau status code 200, mau status code 301, yang 404 gitu. Kalau kalau UR kalau apa file not found itu kan masuk di 404. Nah, itu semua tercatat semua di sini. Beserta dengan user agentnya, beserta user agent yang dipakai oleh si peretas. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa user itu dia pakai Mozilla Firefox, Mozilla, Mozilla 5.0. Ah, ah, ya, jadi diidentifikasi dia pakai sistem operasi Windows ya. Kemudian ini Chrome, Safari gitu. Ini user agent. Jadi setiap kita lakukan permintaan HTTP request kan sebenarnya kita ngirim user agentnya. Kita ngirim user agentnya. Kemudian ini lagi. Nah, jadi kita bisa lihat aktivitas-aktivitas yang terjadi di sistem kan. Ini kita lihat. Jadi request itu kan ada yang pakai GET, ada yang pakai POST ya. Ini. Dia dia ngakses ini. Dia ngakses 10 ide proyek ya, 10 ide proyek untuk memulai petualangan di dunia Internet of Things. Oke. Terus kemudian dia pakai Mozilla, terus kemudian HTTP ahref, bentar. HTTP ahref, dia bisa jadi dia lewat proxy nih, lewat proxy. Karena kemudian ini kita lihat ini selisih waktunya. Kalau mau lihat selisih waktunya di sini. Ah, jadi di detik ke 0, kemudian di detik ke 18. Ini. Di detik ke 18 ada akses lagi nih. Itu di detik ke 30. Di menit pertama, detik ketiga, menit pertama, detik ke 38, menit pertama, detik ke 41. Nah ini. Nah ini. Ini semua ini. Cuman kan kita nanti akan kesulitan kalau nggak paham cara apa filtering. Kita nanti akan kesulitan karena isi filenya ini akan sangat banyak. Ini akan sangat banyak. Jadi panjang sekali nih isinya. Ah, tapi indikasi adanya serangan itu ada di sini. Indikasi itu biasa ada di sini, di bagian URL-nya ini. Ah, di URL. Jadi kita identifikasinya dua. Dari URL-nya, kemudian dari status code-nya. Kalau status code-nya 200, wah hati-hati. Bisa jadi query-nya itu sudah berhasil tereksekusi di sistem. Tapi kalau query-nya itu masih apa masih 400, ini masih melakukan percobaan, dia masih coba-coba. Tapi kalau dia sudah berhasil itu biasa ada IOC-nya di sini. Ada IOC-nya. Ada evidence-nya. Ah. Jadi kita bisa lihat resource apa saja kita yang banyak diakses gitu. Resource apa? Resource apa saja yang banyak diakses ke dalam sistem kita ini. Ah, ini. Ah. Jadi kita bisa dengan seperti ini. Ah, kalau kita ingin melihat isi file dari yang paling atas, dari yang paling ini ya, kita bisa pakai head ya, head. Ah, jadi saya mau lihat isi file dari 10 teratas gitu. Kalau saya pengen melihat file dari 10 teratas, saya bisa pakai perintah head. Ah, head public sultra. Ini 10 data teratas ya. Ini 10 data teratas ini.
Ah, head. Ah, ah. Saya clear dulu biar enak. Saya clear. Head, saya atas, enter. Ini. Jadi ini data teratas ini. Ya, jadi dari perintah head kita lihat satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10 lah. Berarti 10 data teratas ya. Ini kalau kalau ini kalau mau lihat yang terbaru gitu. Kalau mau lihat yang paling di bawah, kita bisa pakai tile. Coba kita lihat dulu waktunya. Ini 19 Mei ya. Kita lihat lagi pakai tile. Ini saya bisa pakai tile di sini. Ini. Ini masih sama ya. Masih tanggal 19 juga. 19 Mei 2024. Ini. Ah, ah, oke. Kita coba lihat lagi untuk log yang lain. Ah, ada selain akses log satu, ada juga akses log satu. Kita coba lihat untuk akses log satu. Jadi kita bisa gabungkan itu. Ini kan terjadi ini ya. Filenya kan di slash gitu ya. Ada log satu, log 10, log 11. Nah, jadi nanti bisa kita buat misalkan per tanggal. Jadi tiap ada log itu nanti akan di generate gitu kan berdasarkan uh, waktunya gitu. Jadi kita save log itu berdasarkan tanggal, bulan dan tahun gitu biar memudahkan di dalam proses pengecekan gitu kan. Coba kita lihat. Nah, kalau yang satu, yang log satu ya ini ya, itu ternyata dia dari tanggal 18. Nah, berarti berarti kita bisa simpulkan lognya ini dia berdasarkan hari ya. Jadi tiap ada pergantian hari nanti dia rename lagi. Nah, karena kita tadi cek yang akses log itu kan 19 Mei. Kita cek akses log satu itu 18 Mei. Kita cek detailnya, kita cek di bawahnya ya, di data 10 yang terbawah gitu ya, detail. Ah, masih 18. Ah, ah, sekarang kita kalau coba cek yang dua, data dua, head dua, itu. Akses log sebentar. Saya ls saja. Akses log dua ya, dua ya. Ada GZ-nya ya, ada GZ. Nah, log 2 dot GZ. Nah, jadi dia udah ini kecuali kita gabungkan saja ya. Jadi nanti yang file-file GZ ini kan file kompresi ya. Ini harus kita ekstrak ya, harus kita ekstrak. Jadi ini yang ada lognya yang bisa kita lihat itu ada yang log satu dan log kemarin ya, log kemarin dan ada log hari ini. Kalau yang lain ini sudah log di hari-hari sebelumnya. Jadi caranya nanti ini kita ekstrak terus kita gabungkan jadi satu kalau mau diperiksa. Misalkan untuk 1 bulan terakhir ya kita gabungkan semua biar kelihatan. Ini juga ada akses log. Jadi kalau akses log ini biasa untuk semua situs. Jadi misalkan kan ada log yang berisi log dari spesifik situs, ada log untuk beberapa situs yang ada di sistem. Itu di summary di dalam akses log. Jadi kalau kita lihat isinya, cut, ah, ah, ini HTTP, ini kemana saja query-nya.
Ah, akun SSL. Ini log eh ini log secara general ya. Ini log secara general. Nah, jadi ini untuk log web ya. Ini untuk log web. Ini untuk yang log web ya. Jadi kalau yang log web itu tadi kita bisa akses di Apache Log gitu kan. Nah, kalau yang log percobaan login kita bisa lihat di cat outlog nah, ini. Nah, ini percobaan autentikasi. Ini biasa kalau yang melakukan remote ke server SSH. Ini. Ada yang coba remote dari 43 gitu ya. 43 kemudian dari situ kita bisa lihat eh, kita coba cek usernya. Ah, ini ya invalid password for invalid administrator. Nah, ini usernya yang mencoba melakukan remote. Dia pakai username. Jadi kita bisa lihat username yang digunakan oleh si attacker. Misalkan dia melakukan percobaan brute force. Nah, kita mau lihat username apa saja yang digunakan gitu kan. Ah, Nano Outlook. Nah, ini. Nah, ini Mei. Ini Mei. Ini Mei. Ini yang paling terbaru ya. Ini log yang paling terbaru ini. Dari atas itu log yang paling terbaru. Kalau kita lihat dari yang paling bawah, tail. Ah, ini log di hari ini juga ya. Jadi file Outlook itu berisi log hari ini gitu. Jadi log-log di hari sebelumnya itu berarti sudah di rename eh, di di log yang lain gitu ya. Nah, gitu. Sudah di backup dan dikompres sama dia gitu kan LS. Nah, ini kan ada Outlook 1, Outlook 2, Outlook 3. Jadi yang bisa kita lihat itu Outlook 1 dan Outlook kan. Jadi kalau Outlook 1 berarti informasi kejadian kemarin. Nah, coba kita lihat. Saya pakai head lah. Head Outlook 1. Oh, sorry. Nah, coba lihat. Ini tanggal Mei 12 ya, Mei 12. Ah, Mei 12. Jadi sudah di slice ya, sudah di slice, sudah dipisah-pisahkan ini. Jadi nanti kita bisa gabungkan saja biar kelihatan aktivitas log dari hari ke hari ya. Jadi, kalau kita coba tail eh, Outlook 1, kita cari di yang paling bawah gitu. Nah, jadi yang paling bawah itu adalah tanggal tanggal hari ini ya. Jadi ini sebelum masuk. Ini sebelum masuk tanggal 18 ini ya, 19. Pas dia masuk ke detik kedua itu sudah dihitung log berikutnya ini. Ini 19, 19, 19, Mei 19, Mei 18, 18. Berarti ini log yang mengcover dari tanggal 19 sampai tanggal 12. Berarti apa? Kurang lebih sekitar 6 hari lah ya. Log-log selama 6 hari itu ada di Outlook ya, ada di Outlook 1 gitu. Jadi kita bisa jadi ada perintah ya, ada perintah nanti kita gunakan untuk menggabungkan beberapa log tadi. Kita gabungkan sehingga dia nanti jadi satu file untuk keperluan analisis gitu. Tapi untuk simpannya nanti idealnya kita simpannya berdasarkan hari tanggal bulan gitu. Ketika sudah ada kita gabungkan untuk bisa kita lakukan forensik ya untuk melakukan pemeriksaan gitu. Jadi bisa diperiksa berdasarkan hari.
Kalau pengen diperiksa berdasarkan bulan, berarti history log tadi kita gabungkan agar kita apa namanya? Agar informasinya lengkap dan kemudian kita lakukan proses analisis. Tapi kalau mau forensik kejadian yang terjadi di hari ini, kita mau cek kejadian yang hari ini langsung di Outlook saja. Karena yang di Outlook ini kan yang terjadi di tanggal ini gitu ya. Di tanggal ini, di Mei 19. Coba kita lihat lagi isinya. Ini kan tanggalnya ya, ini kan waktunya ya. Timestampnya ya, istilahnya tadi itu di slide namanya timestamp. Nah, sekarang kita coba lihat untuk di isinya. Ah, jadi ini kan server kita ya. Ini tanggal, tanggal bulan, kemudian ini waktunya. Debian 11 ini server saya. Ini service SSHD. Ah, invalid user dev. Ini. Ini ada user dev sedang mencoba melakukan login. Ada user dengan akun dev mencoba login. IP-nya berapa? IP-nya ini 43 eh 43156.8.3. Ah, ini. Titik 8.3. Jadi dia di sini violet ya. Dia violet di sini. Kemudian ada percobaan login lagi. Ah, ada percobaan jadi user dev ini violet ya. Kemudian ketika dia violet invalid maka dia nanti akan di disconnect. Disconnect. Ada percobaan login lagi. Ada percobaan login lagi ke mana? Ke sistem kita dia menggunakan akun root. Ini akun root. Ini akun root. Tadi dia pakai akun user. Sekarang ada percobaan login pakai akun root. Ini masih root. Root. Ah, ah. Invalid user Brian. Ini. Ini kan tidak ada. Ini kan tidak ada user dengan nama Brian di sistem saya kan tidak ada. Berarti ada yang sedang coba-coba gitu kan. Dia memasukkan user Brian gitu. Dia memasukkan user Brian. Sumbernya dari sini 92.118.39.12. Jadi ini jadi pola. Kita bisa filter nanti semua 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 filter ke dalam akses log semua yang mengandung kata invalid user. Ini nanti di filter sama dia. Ah, ini. Jadi Brian gagal, user Brian gagal invalid. Ah, kita cari invalid user Biau ini. Ini kan saya enggak pernah remote server dengan menggunakan user nama Beau ya, enggak pernah saya ya. Ya. Terus kemudian user Mavis, ini Mavis. Ini enggak ada juga. Dan kita coba lihat durasinya. Nah, ternyata dia lagi coba brute force karena selisih waktunya enggak jauh berbeda. Selisih waktunya enggak jauh berbeda ini. Ah, jadi ada perintah di dalam biar memudahkan kita. Jadi ada perintah. Jadi kita nanti akan belajar terkait perintah-perintah grab, find, kemudian locate, regular expression, regex. Ini. Jadi ini perintah-perintah yang kita gunakan untuk melakukan seleksi, melakukan seleksi terhadap suatu pola yang ada di dalam suatu informasi. Nah, jadi saya bisa begini. Cat outlook misalkan begini. Saya buat file dulu. Sebentar, dia lagi proses ini. Touch, eh touch, TMP ya.
TMP log ya, temporary. Karena hasil filter nanti mau saya simpan ke dalam temporary log gitu kan. Nah, jadi kan saya bisa begini, cat out log. Kalau ini kan melihat semua gitu. Saya grab, saya eh, saya filter pakai grab. Semua kata yang mengandung invalid user. Invalid user. Ini enter. Ah, ini semua yang mengandung kata invalid user. Ini semua kata yang mengandung invalid user. Ini semua yang mengandung kata invalid user. Invalid user, invalid user, user. Ya. Ada T9 default ada. Terus outputnya mau saya simpan. Outputnya mau saya simpan kemana? Mau saya simpan ke dalam eh tmp.log. Ini enter. Ini. Jadi tidak ditampilkan outputnya. Kenapa? Karena outputnya itu nanti akan langsung ditulis ke dalam sini, ke dalam tmp log. Nah, kalau saya masuk ke dalam tmp log sekarang, ini. Jadi informasinya sekarang semakin spesifik. Ah, semua yang semua yang mengandung invalid user, semua yang mengandung invalid user, semua yang mengandung invalid user. Coba kita lihat usernya. User yang sedang mencoba untuk remote ke komputer saya, ada user dev ya, ada user dev, ada user Brian ya, ini Brian. Terus ada user Brian Archie, ada user Archie Beau, ada Mavis, Kaiden, ada user Kaiden, ada Lailani. Ini dictionary nih. Kaiden, Jase. Adonis. Ini. Ah, terus sumber IP-nya dari mana? Kita coba lihat sumber IP-nya. Nah, macam-macam. Oh ini 206 189 14376. Ah, di sini berubah lagi. Di sini berubah. Di sini tadi 76, di sini dia sudah 197. Terus di sini dia 254. Bisa jadi dia brute force terus dia pakai proxy. Dia nge-brute force sambil pakai proxy gitu. Karena IP-nya ndak statik, ini berubah-berubah. Dan dan ini saya bisa pastikan bukan IP asli ya dari attacker ini. Jadi dia sudah generate random IP terus kemudian di brute force. Jadi yang mau kita lakukan nanti ini adalah memblok ini. Jadi semua IP-IP yang teridentifikasi sebagai percobaan brute force kita kita blok gitu. Supaya ter supaya aktivitas percobaan brute force-nya ke sistem ini kita cegah gitu. Sebelum dia dapat kredensial kita, kita harus cegah dia duluan. Ini kadang ini kenapa bisa sampai terjadi brute force seperti ini? Kenapa? Karena tidak ada konfigurasi dari sistem. Jadi sistem kita default sehingga bisa di brute force. Jadi idealnya bagaimana? Idealnya ketika ada jumlah percobaan login yang sudah melewati batas waktu tertentu, kita blok IP-nya otomatis. Bisa pakai file to ban atau pakai shell scripting. Cuman ini banyak terjadi, kita konfigurasi server itu apa adanya, ditinggal, tidak dicuning, SSH-nya tidak dicuning. Sehingga terjadilah brute force. Jadi sistem kita juga tidak membatasi. Jadi kita tidak konfigurasi untuk batasan percobaan login ke SSH-nya berapa kali. Karena kita tidak konfigurasi itu. Kita tinggalkan sistem kita dalam kondisi default. Sehingga bisa di brute force seperti ini. Ini. Nah, sekarang seperti ini. Eh, sekarang kita coba melakukan brute force ya. Sekarang kita coba lakukan brute force. Berarti kan aktivitas
Berarti seharusnya semua aktivitas brute force yang kita lakukan di server itu terdeteksi, terdeteksi di sisi server ya. Ah, ah, jadi saya bisa ini dulu. Saya ls. Ini. Jadi saya copy dulu Outlook-nya Ori. Ah, Outlook ke Outlook doc original ini. Jadi kan kita sudah punya file eh, file backup ya, backup dari file Outlook ya. Jadi file Outlook ini sudah kita backup ke dalam log Ori gitu, Outlook Ori. Nah, ini mau saya kosongkan. Ini saya kosongkan supaya kita percobaan melakukan brute force. Nah, jadi nanti saya tinggal restore lagi. Jadi saya nanti tinggal restore lagi lognya. Sebentar. Ini saya kosongkan dulu. Sebentar. Perintah untuk mengkosongkan log. Sebentar, saya coba cek dulu. Saya lupa. Eh, Sebentar. Empty log ada. Eh, Empty log comment. Kita kosongkan isinya supaya kita mencoba brute force ke sistem kita sendiri, kemudian kita coba lihat. Jadi seharusnya ada eh, berarti seharusnya ada aktivitas ini ya. Ah, kita bisa pakai echo ya. Sebentar. Kita bisa pakai echo sebentar. Echo mana tadi kali Linux. Nih. Saya echo biar saya kosongkan isinya gitu kan. Echo, echo, strip ke mana ke Outlook ya. Sekarang kalau saya cat Outlook, sudah kosongan dia kan. Sudah kosongan. Ah, tapi isinya sudah kita backup ke sini tadi. Berarti sekarang saya mencoba untuk melakukan exit. Ini saya keluar dulu. Berarti sekarang saya dari Kali Linux kan saya udah keluar ini ya. Saya udah keluar. Berarti sekarang dari Kali Linux saya mencoba untuk asumsinya ini saya nggak tahu ini. Asumsinya saya nggak tahu usernya ya. Saya coba SSH root. Terus kemudian ini kan minta password ya. Enter, enter. Ah, jadi ini seharusnya sudah masuk ke log ini percobaan login pertama saya. Ini hati-hati. Makanya kita kadang konfigurasi log juga itu ini jangan sampai default ini usernya rootnya. Jadi gampang ditebak oleh hacker gitu. Gampang ditebak sama aktor. Kalau kayak saya sendiri itu pasti saya tebak. Oh ini pasti kalau default usernya pasti dia pakai root. Pasti bisa remote langsung lewat akun root. Dan konfigurasi default itu pasti pakai port 22. Itu sudah paten itu. Di mana-mana kalau kita konfigurasi SSH pasti ini default. Makanya jangan ditinggal dalam kondisi default. Supaya kita bisa bikin usernya. Kita create usernya biar remote-nya jangan pakai akun root. Tapi pakai akun user. Terus portnya kita ganti. Paling tidak akan lebih menyulitkan sedikit lah gitu. Kemudian passwordnya. Percobaan passwordnya juga tidak ada batasan. Ini tidak ada batasan. Makanya setelah kita konfigurasi, kadang kita konfigurasi untuk layanan fail to ban-nya. Eh, Misalkan violet, maka kita banned gitu kan. Kita cek dulu. Saya coba cek lognya.
Sorry, ini salah. Sebentar. Cut. Out. Ah, ini. Sudah ada ya? Ah, ini. Ini kan kosongan tadi ya. Ini kosongan. Ah, sekarang saya coba login. Ah, sekarang ada. Ada isinya kan? Ada isinya sekarang. Ah, sekarang saya coba melakukan brute force. Ah, jadi ada tools ya. Ada tools di dalam Kali Linux itu namanya online attack. Ah, jadi ada tools di dalam Kali Linux namanya online attack dan offline attack. Nah ini. Jadi kalau online attack, layanannya itu sedang ada di production gitu. Layanannya sedang ada di production, kemudian kita coba pentest layanannya. Ya. Nah, kemudian kita coba pentest untuk layanannya dengan catatan dia dalam kondisi di online gitu ya. Nah, beda halnya kalau kita pakai yang offline attack. Jadi kalau yang offline attack ini biasa kita sudah dapat hashnya gitu. Kita sudah dapat file hashnya, kita sudah dapat file hashnya, kemudian kita coba melakukan cracking ya. Nah, itu kalau yang offline attack. Jadi kalau yang online attack ini kita coba melakukan brute force ke layanan production gitu kan. Nah, ke sistem production. Nah, sekarang kita coba lakukan seperti ini. Nah, kita coba saya history, saya pakai Hydra ya. Nah, jadi ada beberapa online attack itu bisa pakai Hydra, Medusa, dan Encrack gitu ya. Nah, jadi saya coba begini. eh saya pakai Hydra, Hydra, nah, Hydra min L, ya, anggaplah kita tahu username-nya root karena default ya. Nah, kemudian kita tentukan word list-nya. Di mana ini? Oh, saya mau pakai word list John ya, John the Ripper ini. Ah, di sini bisa bisa custom. Saya bisa pakai John, bisa pakai ini ada banyak di sini ya. Ada bisa pakai Rock You. Ah, saya pakai password list coba misalkan. Password list. Nggak ada ya. USR share John, John password, password list saya pakai sini. Kemudian diikuti dengan IP target ya. Diikuti dengan IP target. Ini saya ganti, misalkan word listnya saya ganti. Jadi word list itu kan ada banyak ya. Kemudian ini ke IP target ya 103. Targetnya kita ini 139. Ini saya copy. Ini saya copy. Ini saya hapus. Kemudian ini saya paste. Ah, ah, saya enter. Ah, sekarang dia lakukan percobaan brute force. Ah, jadi nanti dia akan menebak itu username-nya root. Sedangkan passwordnya nanti dia akan ambil dari password list. Jadi kita coba lihat isinya password list coba. Coba kita lihat isi password list. Cat USR share John password list. Ini. Jadi ini isinya word list. Jadi nanti dia akan menembakkan satu persatu dari database password yang ada ini. Jadi sistem kerjanya dia coba dulu. Kalau ini gagal, lanjut lagi ke iterasi berikutnya. Gagal, lanjut lagi ke iterasi berikutnya. Nah, jadi dilakukan terus-menerus sampai didapatkan password yang sesuai. Jadi ini semua, ini percobaan login ini sudah berhasil ini, cepat sekali. Nah,
kita dapat dia pakai password kilometer bulu kucing. Nah, kalau kita ulangi, sebentar, kita ulangi. Berarti berarti password dari si target itu ada di dalam dictionary. Berarti ada di dalam dictionary ini. Ada di dalam dictionary. Jadi password kita itu ada di dalam dictionary. Nah, ini yang apa? Kenapa bisa terjadi? Karena pertama satu, sistem target tidak melimitasi. Dia tidak menerapkan yang namanya limitasi. Jadi berapa kali pun percobaan login itu diproses sama dia. Nah, jadi idealnya harus kita limit itu berapa kali. Misalkan kita hanya bolehkan 3 kali. Lebih daripada itu blok IP-nya. Terus kemudian password kita hendaklah menggunakan password yang strong. Password yang kuat. Yang ada kombinasi daripada huruf. Ini langsung ketemu. Jadi ya cuma hitungan berapa detik. Jadi aktivitas brute force yang saya lakukan ini itu tercatat di dalam sistem. Itu tercatat. Itu tercatat di dalam perangkat target. Nah, itu akan tercatat di dalam perangkat target. Sekarang kita coba masuk. Ah, ini kita coba lagi untuk yang satunya. Kita pakai yang Medusa. Ini. Jadi Medusa juga online attack juga dia. Medusa. Ini. Medusa root default dari target. Kemudian kita USR share John ya. Di sini kita pakai John. Jadi banyak sekali dictionary yang kita pakai. Jadi idealnya itu ada dictionary yang ukurannya itu sampai 2 giga itu. Jadi bisa dibayangkan ada berapa puluh juta password di dalamnya. Dan jika ditembakkan terus-menerus, kemungkinan kemungkinan keberhasilannya ada. Kemungkinan keberhasilannya ada. Jadi kuncinya itu adalah pada server kita. Server kita itu harus menerapkan blok IP blok adanya deteksi adanya percobaan brute force dan kemudian blok IP target gitu. IP attackernya gitu. USR share apa tadi? John kemudian password listnya. Password list ini tinggal kita ganti. Nah, 139.59.234.19. Nah, ini. Sama sama server kita itu harus bisa menyembunyikan IP asli daripada sistem. Nah, ini. Ini kan tadi saya ping saja langsung dapat alamat IP dari target langsung dapat. Jadi biasa ini kadang untuk mensiasatinya kita lewatkan di Cloudflare. Kita lewatkan di Cloudflare supaya apa? Supaya IP asli server kita itu tidak dideteksi, tidak dikenali. Nah, jadi banyak, berarti apa? Berarti banyak yang harus dituning konfigurasinya. Karena banyak konfigurasi yang masih di default dan belum dituning, belum ditambah, belum di ini. Ini lagi apa nih? Password. Password. Sekarang dia udah coba nih. Dia coba password 12345, password 12345, password. Password satu. Nah, dia jalan terus ini. Password 123456789. Nah, ini jalan terus. Jalan terus sampai didapatkan password yang sesuai. Kalau ternyata kebetulan sysadminnya kasih password yang gampang, yang mudah, ah, pasti kemungkinan dideteksinya sangat besar. Jadi saya sering pentes itu. Jadi saya sering pentes bahkan seorang sysadmin sekalipun itu kadang bikin password yang mudah. Jadi konfigurasinya sudah konfigurasi yang apa adanya. Kemudian passwordnya juga password yang mudah ditebak sama si brute force. Nah ini bukan user ini. Bahkan di level sysadmin pun ada yang lalai gitu. Ini ketemu. Nah, jadi kelihatan. Oh, udah stop. Ini ketemu. Nah, kilometer bulu kucing. 3101. Ini contoh password yang kurang baik. Jadi kita tinggal remote.
Kita tinggal remote dengan akun yang sama, kita paste, enter, nah, langsung masuk. Jebret. Ah, aktivitas tadi itu tercatat di log. Nah, kita coba lihat. Cut, out, log. Nah, ini semua percobaan login. Ini semua percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Ah, sekarang kita coba, sekarang kita redirect. Ah, jadi saya kosongkan dulu tadi echo file temp lognya. Saya kosongkan. Ah, temporo, ah, temp log kan sekarang kosong ya. Ah, jadi saya redirect. Saya cat outlook, kemudian saya redirect, saya grab dulu invalid user, saya filter invalid user, semua kata yang mengandung invalid, berarti kan gagal ya, semua kata yang mengandung gagal login, gagal autentikasi, kemudian saya masukkan ke TMP log untuk keperluan analisis. Cut TMP log, ah, ini, oh, violate password, ini, violate password form, violate password invalid, disconnect invalid from, ini, sebentar. Invalid user, sorry, invalid user. Ah, ini. Ah, cat, sebentar, cat outlook. Ini. Nano outlook ya, sorry. Ini kan usernya satu ya. Usernya cuma pakai root gitu. Usernya cuma pakai root doang tadi ya. Ah, usernya cuma pakai akun root. Jadi di sini percobaan loginnya cuma root. Jadi kita filter semua yang mengandung kata root. Jadi filternya bisa tadi invalid user, atau filternya juga saya filter semua percobaan login yang menggunakan akun root. Nah, itu. Ini saya kosongkan dulu ini. Saya kosongkan lagi. Jadi brute force itu kan ada yang mengganti-ganti usernya. Brute force juga ada yang usernya tetap, tapi passwordnya doang yang berganti. Nah, itu yang kita lakukan tadi, usernya fix dan passwordnya yang terus berubah. Nah, itu. Jadi di sini saya kosongkan dulu. Saya kosongkan seperti ini. Kemudian saya cat. Di sini semua percobaan login yang mengandung root. Nah, ini. Cat tmp log. Ini. Nano tmp. Ini. Ini. Akhirnya kelihatan kan sekarang. Ini. Ada yang mencoba-coba login dengan akun root. Ini. Root. Terus kemudian waktunya kapan? Ini. Ah, Mei 19 ya. 2/32/13. Jadi ini kita lihat coba detiknya ini. Ini jalan terus ini. Rentang waktunya sangat mepet sekali. Ini dari 13, 38. Terus 2 detik kemudian ada percobaan lagi. Ini. Ini. Semua pakai akun root. Ini. Dan kita bisa lihat. Ini. Ini IP-nya. Ini IP yang digunakan oleh attacker. Jadi IP yang digunakan attacker di sini apa? Tetap fix. 103, 154, 138, 54. Ini juga. Ini. Fix. Jadi dia pakai brute force yang statik. Yang tanpa merubah alamat IP. Kalau tadi brute force-nya usernya berubah, passwordnya apa? Usernya berubah, sumbernya juga berubah. Ini. Kita ini. IP-nya dari 103. Ini. Ini. IP-nya 103. 103, 154. Ini. Jadi dari sini kita sudah bisa tahu, oh ini ada percobaan login, tapi dia menggunakan static IP. Ini. Jadi kalau kalau yang brute force ternyata ini apa? Kalau yang melakukan brute force ternyata orang baru belajar,
dia lupa menyamarkan alamat IP-nya dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa langsung deteksi. Kita bisa langsung deteksi alamat IP-nya. Makanya kadang hacker dia kalau mau lakukan brute force itu dia pakai dynamic brute force gitu. Biar biar usernya eh, biar alamat IP dari sumbernya itu selalu disamarkan, selalu berubah-berubah. Nah, jadi sekarang saya bisa kembalikan lagi. Saya kembalikan lagi move Outlook Ori ke Outlook aslinya. Nah, ini. Terus yang TMP saya hapus. Nah, jadi itu contoh contoh dari melakukan aktivitas log analisis. Nah, jadi kita bisa tahu. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa ada percobaan eh, brute force ke dalam layanan yang kita kelola gitu. Nah, jadi itu baru satu perintah cat. Ah, jadi nanti di materi-materi berikutnya akan ada banyak jenis perintah yang kita pelajari ya. Jadi kalau yang sampai ke yang advanced searching-nya itu bisa pakai regular expression. Nah, itu. Ah, jadi dari situ kita bisa filter, set, ketahuan. Nah, tapi kalau ternyata IP berubah-berubah, itu berarti bisa jadi dia pakai proxy di dalam aktivitas brute force-nya. Nah, oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman silakan. Nah, jadi kemampuan log analisis ini kemampuan yang harus dimiliki oleh sysadmin ya. Nah, jadi sysadmin itu selain dia harus Tanya Mas, ya ya silakan. iya tadi saya sekilas mendengar IP yang dimasking apa pakai pakai proxy-nya Cloudflare ya Mas ya. Nah itu kalau misalkan ada serangan brute force atau ada serangan apa, IP penyerangnya bakal ngikutin IP proxy si Cloudflare atau IP asli si penyerangnya Mas? Jadi dia nge-brute force-nya ke ini, ke bukan ke server kita, ke server proxy yang ada di Cloudflare. Oh ke server proxy ya Mas ya. Ya, ke server proxy. Jadi di sana itu baru di server proxy-nya baru yang kita lakukan audit gitu. Jadi tuh jadi Oh, jadi dengan melewatkan Cloudflare kan artinya kita nyamarkan server kita gitu. Ah, jadi ini ada layanan honeypot ya, ada server honeypot di Cloudflare ini yang dijadikan target palsu gitu. Jadi semua aktivitas scanningnya masuk ke lognya si Cloudflare. Ya, kita analisisnya di sana. Tapi kalau ternyata jenis oh baik serangannya baik Mas. itu direct ke server kita, berarti kita periksa lognya ke server kita langsung gitu. Oke. Baik terima kasih Mas. Ya, ya terima kasih. Silakan. Eh, Uh, yang lain mungkin Mas, ada pertanyaan? saya Ya, mau Mas. Eh, oh, Ya, halo, halo. Halo Mas Imam. Mas, saya itu nanya, Ya, silakan Pak. ya kan kita misalnya sebagai pengelola web, kemudian kita indexing lewat Google Index, gitu kan. Nah, itu kan pastinya web itu kan terindeks tuh lewat IP-nya Google. Nah, biasanya itu kan sepertinya kayak ini ya, kayak IP-nya Google itu apa ya, kayak ngindeks terus ya. Ngindeks terus kita bisa nggak ngebedain IP Google yang terus menerus mengakses di website kita atau ngebedainnya itu sebagai visitor yang organik gitu, Mas. Ya, di user agentnya Pak biasa. User agent. Ya, ya, nanti kita lihat lah ya. Di user agent itu nanti kan kelihatan ini bot, ini Mm-mm. apa dari Google ya. Kan biasa di Google Boot itu biasa istilah user agentnya itu sumbernya dari Google Boot. Tapi kalau user agentnya browser itu bukan Google itu. Kalau user agentnya browser berarti itu adalah user yang akses memang. Jadi kita klasifikasinya dari user agent biasa. Mana bot, mana bukan bot itu lihat dari user agentnya. Itu kelihatan itu. Jadi kalau user agent kan dia nyebutkan browser yang digunakan, OS dan IP dari visitornya. Oh, oke. Ya udah nanti kalau next time minta to the case-nya ya Mas dari websitenya yang Mas keluar tadi, yang mana yang Google bot Oh, sama yang user oke ini. oke ya boleh Ini. boleh lah. Jadi itu masuk ke kasus web server nanti ya, masuk ke web. Ya, Kalau yang tadi kan ini ya log ya, ya. authentication log. Oke. Jadi nanti masuk ke web, nanti Ya. kita coba pelajari itu. Ya, jadi ya kita nggak salah ngeblok. Trollnya Google ya kita blok gitu kan.
nggak indeks jadi ya. Itu. Jadi nanti nggak ke indeks IP-nya itu. Jadi Makasih Mas. biasa itu ini. Kalau kita mau ngeblok juga Google untuk nggak ngunjungin situs kita juga bisa. Tapi dampaknya ke visitor nanti turun. Ya, betul. Di apa di robot TXT ya. Ya, nggak ke indeks jadinya kan. Robot TXT ya. Jadi ada nanti cara anunya. Coba kita coba lihat. Karena kan bot itu ada yang nge-crawl langsung ke situs, ada yang Betul. nge-crawl lewat jalur yang lain gitu. Ada. Ya. Biasa itu Oke, makasih Mas Said. ya kadang dia nge-crawlnya malah lewat sitemap. Kita buat sitemap kan di Betul. website, dia nge-crawlnya di Betul. situ. Kadang dia nge-crawlnya juga langsung ke ini, ke URL web. Jadi kita pelajari deh, kita cek lagi Mas. Oke Makasih Mas oke, Said. Ya. siap siap siap. Ya silakan teman-teman. Eh, Ya mau tanya Mas, halo ya Mas. ya ya ya, dengar Pak, dengar 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 Mas ya. Eh, jadi kalau IP-nya kan kalau 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 pakai VPN si hackernya itu kan kalau IP-nya berubah-berubah itu gimana cara ngatasinnya? Kan nggak bisa diblok kan karena kan IP-nya berubah-berubah. Jadi begini, kalau jadi sekalipun dia berubah kan kadang dia masih menggunakan IP yang sama. Jadi dia dia pakai VPN nggak mungkin IP-nya unik terus, nggak mungkin. Pasti ada kondisi tertentu di mana IP-nya sama. Jadi kita blok saja semua IP yang dipakai sama si attacker ini. Karena ketika dia pakai lagi IP yang sama buat nge-brute force itu nggak akan bisa karena sudah keblok duluan IP-nya. Oh, jadi ada batasan IP yang digunakan sama si hacker Iya, itu sendiri. jadi nggak IP yang dipakai hacker itu nggak ada batasannya. Memang IP yang memang karena kan IP sudah banyak dipakai untuk IP-IP server yang lain ya. Jadi pakai paling dia generate IP dummy gitu. Hmm. Jadi Jadi pasti pasti ada kemungkinan dia kemiripan. dapat lagi IP yang sama ya itu nggak akan keblok. Itu akan keblok secara otomatis itu. Jadi kita kalau si hacker pakai VPN yang dinamis gitu, jadi kita blok semua IP yang udah ngunjungin Ya, ke ya, blok aja yang, semua. Ya, yang berulang gitu. ya blok aja semua. Gitu. Jadi itu memang IP yang IP memang yang disediakan sama si penyedia VPN untuk brute force. Jadi tidak mungkin dia pakai IP server, nah mungkin. Nah. Baru kan Jadi baru kan yang baru kan yang kita blok ke port dua-duanya. Jadi sekalipun dia pakai IP yang sama, dia hanya bisa akses port-port yang terbuka saja. Yang dua-dua nggak bisa. Karena kan kita bloknya berdasarkan port juga. Port hmm, dua-dua kan. Jadi ya, sekalipun IP-nya berubah-ubah, kita kuncinya di port dua-dua. Tapi dia tetap bisa akses ke port 80. hmm. Kecuali kita blok juga di port 80-nya. Atau kalau mau yang lebih parno lagi, blok ke semua port yang ada di sistem. Tapi kalau diblok semua kan jadi jatuhnya jadi lokal. Iya, jat- jadi Hmm. maksudnya di blok semua ya dalam hal ini IP yang kita identifikasi sudah sebagai aktivitas anomali gitu kan. Oh, IP yang Ya, IP maaf yang itu IP yang berubah. ada di dalam log saja, IP yang ada di log enggak semua IP kita blok enggak. Semua yang ada di yang terrecord dalam log ya itu yang kita blok. Kita enggak Oh, akan blok IP di luar enggak. yang berurutan melakukan brute force itu yang Ya betul. Jadi ada nanti insya Allah kalau besok sempat kita bisa bikin script. Kita bikin script dari log, kemudian kita keluarkan IP yang melakukan percobaan brute force. ya. IP tadi langsung kita rule engine. Kita bikin rule engine langsung masuk ke firewall sudah. Oh, Ah, ya. jadi Makasih. siap siap. Ah, jadi itu ya jadi pembahasan materi tadi ya. Ini intermezzo saja ya dan insya Allah nanti grup apa rekaman saya akan follow up ke grup ya. Nanti teman-teman bisa nonton lagi dan untuk jadwal ya sudah fix ya. Jadwal sudah fix kita mulainya di jam 8 pagi, selesainya di jam 10 di tiap minggunya.
Dan adapun nanti misalkan ada perubahan, nanti saya akan follow up lagi ke grup untuk perubahan itu. Tapi secara reguler waktu kita di jam tersebut ya. Dan itu tadi ya gambaran terkait materi log analisis. Jadi kita terapkan log nanti ke jadi beda beda log, beda cara analisisnya, beda. Beda log, beda mohon maaf, beda log itu beda cara perlakuannya itu. Jadi kalau port ada jenis serangan ke port 22 ke percobaan autentikasi ceknya di Outlook. Ada percobaan ke web server ceknya ke Apache Log atau ke Nginx Log. Ada percobaan hacking ke sistem, kita bisa cek di syslog atau di farlog messages ya, itu. Jadi pemahaman terkait log ini harus kuat gitu ya, karena kita nanti analisisnya di sana. Cuman tadi karena ini bukan otomatis, kita manual ya. Jadi tadi harus ada pemahaman tentang perintah-perintah untuk melakukan analisis log. Tapi ketika Anda sudah paham cara melakukan analisis log secara manual dengan cara-cara seperti tadi, ketika bangun SIEM, bangun SOC, SIEM, ya, pakai Splunk dan lain sebagainya, itu nanti tidak akan kesulitan. Karena kita sudah tahu komennya, bedanya nanti lognya di forward ke server untuk dianalisis, bukan lagi di lokal seperti yang kita lakukan ini gitu. Langsung ke komputer yang diindikasi terserang gitu. Nah, tapi untuk bisa sampai membangun syslog server tadi, ya Splunk, Wazuh dan lain sebagainya, memang dibutuhkan pemahaman tentang basic command, regular expression. Ya, jadi aktivitas log analisis ini bisa kita sebut juga tadi sebagai proses melakukan forensik, pengecekan aktivitas di sistemnya dan lain sebagainya. Forensik analisis ya, untuk menemukan adanya evidence itu dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja. Di sini sudah menunjukkan jam 10 pas ya untuk materi kita, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Jadi mohon izin Pak, Ibu untuk on cam ya untuk laporan kita di pertemuan pertama. Uh, jadi ini teman apa event yang dari Xcode ya, ya dari Xcode nanti akan dijadwalkan mereka untuk event berikutnya. Saya izin share screen ya, screenshot 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Saya bisa ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bernilai pahala di sisi Allah dan bisa kita amalkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai ketemu di minggu depan, Pak. Sampai ketemu di Baik minggu depan. Pak, jazakumullah khairan Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.